Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bakal belajar bersama nih. Oh iya, kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu sebelum kita mulai belajar bersama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nuriana Salsabila. Teman-teman bisa memanggil saya Salsa atau Kak Salsa. NIM saya 22242100063 dan saya berasal dari kelas 3C. Topik pembahasan pada pembelajaran kali ini yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Selamat menyimak. Oke teman-teman, seperti yang kakak bilang sebelumnya bahwa pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Nah, pokok pembahasan pada pembelajaran bersama pada kali ini yaitu ada pengertian jaringan, jaringan meristem, klasifikasi jaringan meristem, dan jaringan dewasa, serta klasifikasi dari jaringan dewasa tersebut. Selanjutnya, apa itu jaringan? Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing kan dengan kata jaringan. Contohnya seperti jaringan internet. Tapi di biologi juga ada kata jaringan loh, dengan arti yang berbeda. Nah, apa sih arti jaringan di biologi itu? Nah, kalau misalnya di biologi, jaringan itu sendiri artinya satuan terkecil dalam tumbuhan itu adalah sel, suatu wadah kecil berisi substansi hidup yaitu protoplasma, dan diselubungi oleh dinding sel. Dalam setiap sel hidup berlangsung proses metabolisme. Dinding sel melekat pada yang lain dengan adanya perekat antar sel. Pengelompokan antar sel seperti itu yang berbeda struktur atau fungsinya atau keduanya dari kelompok sel lain disebut dengan jaringan. Atau secara lebih simpelnya, jaringan itu merupakan kumpulan dari sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Selanjutnya itu ada jaringan meristem. Nah, jaringan meristem atau bisa disebut dengan jaringan embrionik merupakan jaringan muda yang sel-selnya selalu membelah atau bersifat embrional. Sel meristem senantiasa mempertahankan kemampuan untuk membelah, sehingga sel yang baru akan selalu kita temukan pada tubuh tumbuhan. Selanjutnya ada sifat yang dimiliki dari jaringan meristem. Itu ada 7 sifat ya teman-teman. Yang pertama itu ada bersifat embrionik. Yang kedua, sel-sel berukuran sama dan tersusun rapat atau tidak memiliki ruang antar sel. Yang ketiga, bentuk selnya itu isodiametris, berbentuk oval, bulat, serta poligonal. Yang keempat, memiliki satu atau lebih inti sel yang berukuran besar. Yang kelima, dinding selnya tipis. Yang keenam, sel mengandung banyak protoplasma. Dan yang terakhir, memiliki vakuola berukuran relatif kecil atau hampir tidak memiliki vakuola. Selanjutnya, ada klasifikasi dari jaringan meristem itu. Nah, klasifikasi dari jaringan meristem itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama, berdasarkan asal pembentukan, dan yang kedua, berdasarkan letak. Yang pertama, berdasarkan asal pembentukan, ada promeristem, yang kedua meristem primer, dan yang ketiga meristem sekunder. Yang pertama, promeristem atau bisa disebut dengan primordial meristem. Nah, meristem yang ada pada tumbuhan masih dalam tingkat embrio atau masih dalam tingkat kecambah ya, masih memiliki tunas itu yang kecil. Letaknya di ujung akar dan juga tunas, belum memiliki fungsi spesifik. Dikarenakan promeristem ini belum mengalami diferensiasi. Lalu yang kedua ada meristem primer. Jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih membelah dan sudah terdiferensiasi. Pada umumnya terletak di ujung akar dan batang, serta dapat menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi dan akar bertambah panjang. Nah, meristem primer ini terjadi pertumbuhan primer. Dan yang ketiga ada meristem sekunder. Meristem sekunder merupakan jaringan meristem yang berasal dari meristem primer. Meristem sekunder dapat menyebabkan tumbuhan membesar, berkayu, dan tebal. Contohnya dari meristem sekunder itu adalah kambium.
meristem sekunder terjadi pertumbuhan sekunder. Jadi secara lebih mudahnya, kalau promeristem itu masih pada tahap embrio, meristem primer terjadi pertumbuhan primer, meristem sekunder terjadi pertumbuhan sekunder. Selanjutnya ada berdasarkan letak. Yang pertama ada meristem apikal. Meristem apikal terletak di ujung batang dan juga ujung akar. Fungsinya untuk memanjangkan akar dan juga batang. Yang kedua ada meristem interkalar. Meristem interkalar terletak di antara jaringan dewasa seperti di pangkal ruas batang rumput-rumputan dan dapat menyebabkan ruas batang memanjang. Oleh karena itu, kalau misalnya nih ada rumputnya dimakan oleh sapi atau kerbau, rumput tersebut tidak akan mati karena rumput tersebut memiliki meristem interkalar. Selanjutnya ada meristem lateral. Meristem lateral terdapat sejajar dengan keliling organ tempat jaringan ini ditemukan, misalnya kambium pembuluh dan kambium gabus. Meristem lateral berperan besar dalam pertumbuhan sekunder seperti proses penebalan akar dan batang, serta ada di hampir semua tumbuhan berkayu. Selanjutnya itu ada jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa atau biasa disebut dengan jaringan permanen. Selama masa perkembangannya, sel-sel meristem itu pasti mengalami proses pematangan dan juga berdiferensiasi menjadi sel-sel dewasa. Sel-sel dewasa ini akan membentuk kelompok dengan sel lain yang memiliki fungsi serta struktur yang serupa, sehingga membentuk jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak akan membelah. Jadi, jaringan dewasa ini kebalikan dari jaringan meristem. Kalau jaringan meristem kan dia aktif membelah. Kalau jaringan dewasa ini tidak aktif membelah. Nah, jaringan dewasa dihasilkan dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sekunder yang berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Selanjutnya, ada sifat dari jaringan dewasa itu. Nah, sifat dari jaringan dewasa itu ada 6 ya teman-teman. Yang pertama, tidak memiliki aktivitas pembelahan. Yang kedua, mempunyai ukuran yang relatif besar dibanding sel-sel meristem. Yang ketiga, mempunyai vakuola yang besar sehingga plasma sel sedikit dan merupakan selaput sel yang menempel pada dinding sel. Yang keempat, terkadang memiliki sel yang sudah mati. Yang kelima, selnya telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Dan yang terakhir, di antara sel-sel dapat dijumpai ruang antar sel. Selanjutnya, ini ada klasifikasi jaringan dewasa berdasarkan asal meristemnya. Yang pertama, jaringan primer. Apabila jaringan tersebut sel-selnya berasal dari meristem primer. Dan yang kedua, ada jaringan sekunder. Apabila jaringan tersebut sel-selnya berasal dari meristem sekunder. Nah, jaringan dewasa ini atau jaringan permanen merupakan jaringan yang dapat menyusun organ tumbuhan tingkat tinggi. Nah, organ apa aja sih yang disusun dari jaringan dewasa ini? Yang pertama itu ada jaringan pelindung atau biasa disebut dengan epidermis. Yang kedua ada jaringan dasar atau parenkim. Yang ketiga ada jaringan penguat atau penyokong. Yang keempat ada jaringan pengangkut atau vaskuler. Dan yang terakhir ada jaringan sekretori. Nah, yang pertama ada jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Merupakan jaringan yang terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan. Jadi, epidermis ini ada di bagian paling luar tumbuhan. Fungsi dari jaringan epidermis ini sebagai pelindung bagian dalam organ tumbuhan. Tapi jaringan epidermis juga punya fungsi khusus loh. Nah, fungsi khususnya itu sebagai pelindung terhadap hilangnya air karena adanya penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan hilangnya zat-zat makanan. Selanjutnya, itu ada jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar atau jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang ditemukan pada hampir semua bagian tumbuhan. Nah, parenkim terdapat pada organ yang saling berkesinambungan atau saling berhubungan. Yang pertama,
itu ada seperti korteks dan empulur batang, korteks akar, serta jaringan dasar pada tangkai daun dan mesofil daun. Sel parenkim merupakan sel hidup karena masih aktif membelah meskipun sudah dewasa. Oleh karena itu, sel parenkim itu berperan penting dalam penyembuhan luka serta regenerasi pada tubuh tumbuhan karena jaringan parenkim itu masih aktif membelah. Jaringan parenkim itu terdiri dari parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim pengangkut, dan parenkim penyimpan udara atau biasa disebut dengan aerenkim. Selanjutnya itu ada jaringan penguat atau jaringan penyokong. Merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh. Jaringan ini juga disebut jaringan penguat karena memiliki dinding sel yang tebal, kuat, dan sel-selnya telah mengalami diferensiasi. Jadi kalau pohon itu kan dia bisa berdiri kokoh dan kulitnya keras, kuat, tidak mudah tumbang jika diterpa angin besar. Itu dikarenakan tumbuhan tersebut atau pohon tersebut memiliki jaringan penguat atau penyokong. Selanjutnya ada jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan yang mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian tumbuhan ke bagian lain tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, jaringan pengangkut itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada silem atau pembuluh kayu. Fungsinya menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Yang kedua ada phloem atau pembuluh tapis. Berfungsi menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Atau biar lebih mudah diingat teman-teman, kalau misalnya silem, nyelem, phloem. Silem, nyelem, phloem. Nyelem dia berarti dari akar. Kalau phloem dia menyedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Silem, phloem. Selanjutnya itu ada jaringan sekretori. Jaringan sekretori berfungsi untuk melangsungkan proses sekretori yang merupakan proses pengeluaran senyawa-senyawa yang ada dalam tubuh tumbuhan untuk dikeluarkan. Jaringan sekretori berada pada berbagai jenis organ, tergantung dari tumbuhannya ya. Berdasarkan senyawa yang dikeluarkan, jaringan sekretori dibagi menjadi 3 bagian, ada rekresi, sekresi, dan ekskresi. Selanjutnya, ruang antar sel pada tumbuhan tingkat tinggi dapat terjadi dengan beberapa cara. Yang pertama, sizogen. Apabila sel-selnya saling menjauhi sehingga terbentuk ruang di antaranya. Contohnya ruang antar sel pada tangkai daun teratai. Yang kedua, lisigen. Apabila ruang yang terjadi karena sel beserta isinya larut. Misalnya, ruang minyak pada daun jeruk. Dan yang ketiga, sisolisigen. Apabila ruang yang terjadi berasal dari larutnya sel tertentu, diikuti oleh saling menjauhi sel di sekitarnya, misalnya ruang antar protosilem. Yang keempat, ada reksigen. Apabila sel-sel mengalami robekan karena tertarik pertumbuhan di sekitarnya. Contohnya itu pada berkas pengangkut batang jagung. Oke teman-teman, sampai di sini saja sesi belajar bersama mengenai jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Kakak harap pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman paham apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan pada materi atau dan yang lainnya, mohon dimaafkan juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.